Ya, jadi baik. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kalau mau jadi samanera, apakah harus ada IQ dan seterusnya ya? Mmm, Kalau menurut Bante pribadi, ya memang sih untuk zaman sekarang ya harus ya, karena, istilahnya sekarang kalau kita lihat anak-anak kita lah yang masih kecil, bagaimana anak-anak kita itu rata-rata sekolahnya di sekolah internasional ya, terutama mereka-mereka yang tinggal di kota. Nah, kalau misalnya untuk menjadi samanera atau anggota sangha, kemudian tidak memiliki, background ya daripada tes dan pendidikan yang cukup, maka untuk generasi mendatang akan susah tentunya ya. Tentunya anak-anak Anda yang sudah biasa misalnya ketemu dengan pattern ya, guru yang modelnya seperti ini, misalnya dia menempuh pendidikan kuliahnya seperti ini, dan kemudian kalau dia melihat seorang samana ya, apakah samanera, apakah biku sangga, terus istilahnya tidak memiliki pendidikan yang cukup dengan dia, maka di situ juga akan susah untuk di masa mendatang ya. Jadi pendidikan untuk zaman sekarang adalah diharuskan ya. Untuk pendidikan sendiri, para samanera yang Bante tahu di Thailand sendiri, atau negara-negara Buddhis seperti Myanmar atau Sri Lanka, itu mereka wajib ya. Jadi mereka kalau misalnya rasa saya mau jadi seorang anggota sangha, nah mereka akan masuk ke dalam suatu biara yang biara khusus sekolah ya. Kemarin waktu saya tahun 2019 sempat ke Laos ya, setelah ketemu dengan Yang Mulia Somdet Sangharaja, dan di sana Sangharaja bilang kepada kami, coba kamu pergi lihat itu sekolah sangha bagaimana di sana ya. Nah, jadi pergi lihat satu sekolah yang sekitar ada 20 kelas ya, 20 kelas dan samaneranya banyak, kurang lebih ada 1.000 samanera. Ya, jadi satu kelas Anda bayangkan 50 orang ya, satu kelas 50 orang ya. Sama, namanya masih samanera ya, yang masih main-main, yang di belakang juga bantainya di depan lagi nerangin, yang di belakang juga ngobrol gitu kan, ya sama. Ya, tetapi mereka seperti ini pun ada sekolahnya ya, ada sekolahnya. Di Thailand pun tempat Lung Po Ari, nah di situ juga ada sekolah ya. Jadi mereka rata-rata yang kalau mau jadi biku ya, kalau di negara Buddhis mereka dari kecil, mereka yang mau jadi biku, mereka sudah mengambil literatur Pali ya. Jadi misalnya pelajaran-pelajaran Pali, mungkin di situ juga termasuk Nakdam ya, Nakdam yang kita bahas setiap hari itu adalah salah satu kurikulum yang wajib untuk diketahui oleh seorang biku sangga ya. Itu adalah harus wajib dia tahu ini, dan inilah yang harus diajarkan juga kepada umat. Jadi mereka harus belajar itu ya di sana. Nah, kalau misalnya nilai Palinya bagus, misalnya dia mau fokus ke bahasa Pali, kalau di Thai, nah mereka bisa ambil sekolah khusus lagi. Nanti ada tes sampai Pali tingkat 9. Ya, jadi itu ya. Terus kalau misalnya mereka nggak mau ambil Pali, tetapi mau ambil secara teologi, ya secara filosofi, nah mereka kuliah seperti kuliah kita di sini mungkin STAB gitu ya. Jadi ada kuliahnya sampai doktor, itu ada kalau di negara Buddhis. Ya, jadi ini pendidikan di sana sudah cukup tinggi sebenarnya di Thai. Kalau misalnya lihat seumur Bante, umur-umur kami, itu banyak yang masih mahasiswa ya. Dan rata-rata teman kami sendiri di India, nah mereka itu mahasiswa ya. Apakah yang belajar di Magadh University atau di Nalanda, seperti kemarin Dr. Ayak Damadipa, nah beliau adalah salah satu doktor dari India. Nah, jadi beliau dari Thailand dan belajar di India untuk mengambil S3 di sana. Nah, jadi sekarang memang zamannya ya untuk para biku untuk upgrade ilmu ya, untuk belajar lagi. Ya, jadi kalau merasa perlu, Bante rasa untuk tes itu perlu ya. Karena ya itu alasan-alasannya. Karena ke depan bayangkan kalau misalnya kita punya maksudnya kayak Bantenya ya maksudnya apa ya, maksudnya secara ilmunya kurang atau apa gitu kan.
Sedangkan di masa depan, ya masa depan itu sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat lebih kompleks di masa mendatang ya. Jadi benar-benar Anda sudah perlu dipersiapkan benar-benar yang matang begitu ya. Karena di masa mendatang, seperti Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu ya, seperti His Holiness Dalai Lama. Ketika beliau ceramah seperti ini, yang translate sudah ada 18 bahasa. Ya, jadi kalau beliau bicara bahasa Tibet, kita tinggal pilih channel. Bapak Ibu mau channel yang mana? Itu sudah ada. Ya, tadi pagi Bante ikut teaching dari Ken Rinpoche jam 9 sampai jam 10.30 ya. Nah, itu juga sudah ada 4 apa 5 bahasa ya yang bisa kita pakai. Ya, kemarin juga ikut teaching dari Mingyur Rinpoche. Nah, itu juga sudah ada kalau nggak salah 6 bahasa. Nah, jadi dan itu rata-rata yang translator juga ada bikunya. Nah, jadi bagaimana mereka menggunakan keahlian mereka di teknologi untuk membawa dhamma ini kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jadi alasan dari Bante pribadi. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan Bante. Selamat malam Bante. Apa perbedaan aliran Dharma Youth dengan STI? Oh, jadi kalau misalnya aliran, jadi kita harus bedakan di sini adalah sangha, kemudian schools ya, schools atau sekte. Ya, setelah sekte turun lagi adalah setelah sekte adalah organisasi ya. Nah, jadi kalau kita bilang dari Buddha ya, dari Buddha kemudian turun ke sangha yang kita tiap hari baca ya. Sutpatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Nah, itu sangha yang ini adalah sangha yang kita bilang jubah putih sama jubah kuning ya. Ordain dan tidak ordain. Nah, ordain ini siapa? Ordain ini adalah biku dan bikuni. Ya, mereka menjadi sangha yang ini. Dan upasaka, upasika. Jadi sering kali disebutkan bahwa pilar utama dari agama Buddha atau siswa-siswa Sang Buddha adalah sangha yang terdiri dari 4 ini, ya. Upasaka, upasika, kemudian bikuni dan biku. Nah, jadi ini adalah pilar utama daripada kata sangha. Nah, seiring berkembangnya waktu, kemudian sangha, ajaran Buddha ini kemudian turun menjadi sekte atau kita bilang schools ya. Schools ini kita bilang lah seperti jurusan begitu ya, jurusan peminatan. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu kuliah misalnya kuliah akuntansi, peminatannya bisa audit, bisa tax, bisa misalnya market dan seterusnya. Itu contoh. Ya, jadi sama. Jadi setelah turun ke bawah itu kita lihat adalah schools. Nah, schools ini kita cocok yang mana, ya kan? Schools ini banyak ya. Kemarin waktu Bante sudah bahas waktu di sebelumnya, schools kurang lebih ada di zaman Buddha sendiri. Setelah Buddha Parinibbana ada 16 schools, ya. 16 schools dan termasuk Theravada di situ yang paling lama adalah Stawirawada. Ya, Stawirawada. Kemudian schools ini ada yang hilang, ada yang bertahan ya, ada yang hilang, ada yang bertahan, kemudian turun sampai ke kita di zaman istilahnya zaman sekarang ya, di zaman sekarang dan kemudian terbagi ke beberapa negara ya, misalnya di Sri Lanka ada beberapa schools, nah kemudian di Thai ada beberapa schools, di Myanmar juga ada, nah dan yang khususnya di Thailand, sekarang ada kurang lebih 2 schools yang besar ya. Pertama kali hanya ada Mahanikaya untuk Theravada. Ya, jadi semua Theravada dikatakan dulu adalah Mahanikaya. Ya, ini termasuk ada di Laos, ada juga di Kamboja. Ini adalah sama ya. Kemudian seiring waktu di raja keberapa Bante lupa, kemudian mereka mendirikan yang namanya schools baru, yaitu Dhammayuttika ya, atau kita bilang sekarang Dhammayut. Nah, Dhammayut ini adalah schools yang baru daripada Mahanikaya.
Dan sekarang beredar schools yang ketiga, yaitu Dharmakaya. Ya, ini untuk di Thailand. Jadi Mahanikaya, kemudian dari situ berkembang Dhammayut, dan yang baru ini adalah Dharmakaya. Nah, jadi 3 ini sekarang ya ada di Thai. Penampilannya dari mana yang berbeda? Biasa dari jubah ya. Biasanya dari jubah. Kalau kami biasanya pakai jubah yang agak gelap. Sedangkan yang Mahanikaya, mereka akan pakai jubah oranye lebih oranye dari Bante ya. Mungkin seperti tagline Bante yang di bawah itu oranye lebih terang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika ke Indonesia, karena pertama kali Dhammaduta yang diundang oleh Yang Mulia Bante Asin Jinarakita adalah berasal dari Wat Bowon ya, sehingga yang datang ke sini adalah biku-biku Dhammayut ya. Jadi biku-biku Dhammayut, dan setelah berkembang di Indonesia banyak orang Indonesia memberanikan diri untuk ditabis menjadi biku. Nah, kemudian terbentuklah beberapa organisasi ya. Salah satu yang kita kenal dengan Sangha Theravada Indonesia. Jadi di dalam situ adalah aliran yang sama, yaitu Dhammayut. Dan kebanyakan di Indonesia kalau untuk Theravada ya Dhammayut yang paling banyak untuk saat ini ya. Jadi kalau kita bilang seperti di STI itu adalah organisasi daripada Sangha yang ada di Indonesia. Ya, salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Jadi organisasi namanya adalah Sangha Theravada Indonesia, atau kita biasa bilang STI, kemudian sektenya ya kita bilang garisnya adalah Dhammayut. Ya, itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, nama budaya Bante. Boleh dijelaskan kenapa dalam winaya biku makan 1 kali sehari, belum tengah hari? Apa manfaatnya? Apakah juga bermanfaat jika dilakukan umat rumah tangga? Karena umat rumah tangga ada yang bekerja dengan tenaga jika menerapkan winaya makan sebelum. Ya, baik. Jadi memang ada beberapa biku yang mereka makan 1 kali ya. Sebenarnya kalau kita bilang untuk jam makan kan, untuk jam makan adalah maksimal tengah hari ya, maksimal tengah hari. Mungkin ada perbedaan waktu tengah hari antara ya Indonesia sama misalnya Malaysia, kita sudah beda. Nah, belum lagi di India, mungkin ada perbedaan di situ, tapi rata-rata mengambil tepat waktu adalah jam 12 rata-rata ya. Dan kalau tradisi hutan ya, biasanya tradisi hutan karena mereka mau bermeditasi lebih banyak ya. Jadi tidak mau maksudnya sibuk untuk istilahnya terima dana makan ya. Nah, jadi mereka akan melakukan namanya makan hanya 1 kali ya. Jadi makan hanya 1 kali. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tahu istilahnya dalam winaya, jadi istilahnya secara winaya umum ini ya. Secara winaya umum adalah peraturan pokoknya tengah hari ya. Ini mau makan berapa kali pun itu terserah dah pokoknya, tetapi tengah hari stop, istilahnya begitu ya. Nah, tetapi ketika kita melihat satu aliran ya, bukan aliran tetapi peraturan dutangga ya, kita istilah kata ada biku dutangga, berarti mereka biku-biku yang biasanya tinggal di hutan ya. Mereka memiliki praktek yang lebih ketat daripada biku yang biasa ya. Yang biasa tadi adalah winaya doang. Nah, kalau biku dutangga ada kurang lebih 13 praktek dutangga. Nah, jadi ini berbeda lagi ya. Bukan berbeda dari winaya ini. Winayanya sama, cuma diperluas ya. Jadi cuma diperluas. Jadi ada 13 item yang diperluas ya. Jadi itemnya Bante nggak ingat semua. Yang Bante ingat adalah yang pertama, biku-biku dutangga jubah mereka cuma 1 pasang ya, cuma 1 setel, nggak boleh lebih. Jadi sanggati cuma 1, jubah yang ini cuma 1, utara sangganya yang sabong
sabung yang ada garis ya, itu cuma 1. Biasanya mereka juga menambahkan sabung ekstra atau kita bilang untuk sarung hujan. Nah itu, biasa mereka cuma bawa 4 ini. Oke, nah kemudian yang mereka lakukan adalah hanya mau makan barang yang dipindah patah, ya. Jadi misalnya gini, seorang biku hutan, biku dutangga A, dia pergi pindah patah, kan keluar. Misalnya dapat, misalnya contoh dapat nasi uduk, ya, dapat nasi uduk balik ke wihara. Nah setelah di wihara biasanya kan umat datang lagi kan, misalnya kasih nasi kuning misalnya. Seorang biku dutangga memiliki tekad bahwa dia hanya mau makan makanan yang diserahkan secara pindah patah. Berarti dia hanya mau makan makanan yang tadi waktu dia jalan, yaitu nasi uduk. Nasi kuningnya bagaimana Bante? Walaupun dia terima, tetapi dia nggak makan. Nah ini ada beberapa item khusus ya. Beberapa item khusus Bante lupa yang lainnya. Jadi apa? Yang Bante ingat cuma itu ya. Yang Bante ingat itu. Nah, mereka juga biasanya tinggalnya di tempat-tempat yang sepi ya, seperti hutan, di goa, ya, beberapa mereka di tempat-tempat yang sepi. Untuk biku dutangga, Bante rasa Bapak Ibu bisa tanya hari tanggal 22. Ya, itu benar-benar biku dutangga daripada murid acan tradisi Acan Cah ya. Jadi Bante Cagino itu beliau adalah salah satu biku dutangga. Kita akan undang tanggal 22 hari Jumat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau tanya di hutan ada harimau atau apa tanya dia ya, jangan tanya Bante. Nah, jadi ini perbedaan ya. Nah, jadi ketika mereka hanya pergi pindah patah, otomatis mereka tidak berkumpul di wihara, maksudnya buat makan lagi gitu kan. Biasanya mereka akan makan juga hanya makan di bowl, nggak mau makan di piring. Ya, biku-biku dutangga juga setahu Bante nggak pakai sendal, nggak pakai sendal ya. Jadi mereka kemana-mana ya lepas alas kaki kemana-mana, bahkan di airport ya. Jadi kalau biku-biku dutangga, nah biasa prakteknya yang seperti itu ya. Jadi termasuk di sini adalah makan hanya 1 kali ya, karena begitu ketat daripada latihannya. Dutangga ini dipopulerkan oleh Yang Mulia Bante Mahakasapa dan kemudian dikembangkan lagi oleh Yang Mulia Lungpoman ya, Lungpoman. Jadi ini praktek ini yang begitu ketat. Di beberapa negara seperti negara yang kita bilang saya pernah lihat di Sri Lanka juga ada biku yang seperti ini, termasuk satu Bante yang sering saya belajar dulu waktu 2015 waktu wasa. Nah beliau adalah dutangga. Nah kemudian juga di Bangladesh juga ada ya, di Bangladesh juga ada biku dutangga juga di sana ya, saya pernah ketemu juga. Dan kalau lihat secara style itu mirip ya, mereka mirip. Jubahnya mungkin agak berbeda tapi itunya stylenya mirip sekali. Ya, gayanya sama. Dan kalau misalnya kita sebagai umat awam, bagaimana Bante? Kalian mesti kerja. Ya, Bante bilang kembali lagi kepada kebijakan masing-masing, ya kan? Karena atas sila sendiri kan jamnya adalah jam 12 ya. Jadi sebelum jam 12 Anda bisa makan ya, bisa makan. Jadi mau makan 1 kali boleh, mau makan 2 kali juga boleh, nggak apa-apa ya. Karena Anda harus bekerja dan seterusnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Bante. Saya mau bertanya, apakah di zaman sekarang Bante kalau bepergian jauh masih perlu membawa saringan air? Ya, jadi untuk terkait dengan saringan air ini biasanya digunakan waktu di zaman dulu ya, di zaman dulu. Kalau yang sekarang biasanya kami sudah ada tetapi simbolis ya. Jadi biasanya kita simpan aja, nggak dibawa-bawa lagi. Ya, jadi biasa simbolis, barangnya ada tetap dikasih, ya, tetapi kita simpan. Jadi kita nggak bawa-bawa lagi gitu ya. Yang biasanya dibawa yang dibawa adalah
pisau cukur. Biasanya pisau cukur masih dibawa, ya. Nah, kenapa kita nggak perlu bawa saringan air lagi? Karena kalau misalnya para biku yang terutama tinggal di kota, ya kan, yang mau disaring airnya apalagi gitu kan. Semua orang rata-rata sudah kasih ya minimal air kemasan ya kan, Aqua misalnya. Jadi itu sudah nggak terlalu dipakai. Tetapi mereka-mereka yang seperti Bante bilang tadi, biku-biku tangga, nah kadang-kadang mereka masih minum seperti air hujan atau air sungai. Nah jadi takut kalau misalnya ada jentik nyamuk atau keambil. Nah jadi itu digunakan ya. Tadi Bante lagi sempat cari itu barang, jadi mungkin ada di bawah ya. Ada satu contohnya ada. Nah itu kurang lebih dia kayak corong ya, kayak corong. Nah jadi airnya dimasukin, kemudian dituang seperti ini. Ya jadi ketika kita tuang, buka corong yang kecilnya. Nah jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Bante. Apakah ada selain dari Pancasila dan Atasila untuk Winaya Upasaka atau Upasaka? Ya selain untuk winaya daripada umat, ya Bante rasa 5 dan 8 itu sudah yang standar ya. Itu sudah yang standar. Tetapi kalau misalnya umat mau belajar lebih, bagaimana Bante? Boleh nggak? Boleh ya, Anda mau belajar lebih itu boleh. Misalnya ketika Anda makan, ya misalnya di Sekia, itu kan di Sekia itu ada beberapa. Nah, di Sekia misalnya cara makan ya. Cara makan ini biasanya dipraktekkan ketika Anda atas sila. Ya, waktu Anda atas sila, brahmacari atau menjadi silacarini, nah, biasanya ini dipraktekkan ya kan. Walaupun mungkin sila Anda bukan itu, tetapi dipraktekkan misalnya makan ya kan, nggak boleh berisik, contoh. Minum nggak boleh berdiri, ya kan. Kadang-kadang kalau lagi atas silani gitu kan, atau atas silani kadang-kadang lupa kan minum lagi berdiri minum gitu. Nah biasanya ditegur sama panitia. Padahal secara sila nggak masalah ya, karena itu bukan pelanggaran sila daripada si atas silani. Tetapi itu khusus buat samanera nantinya. Nah tetapi ya mungkin panitia menyamakan aja ya biar gampang. Nah itu contoh minum berdiri. Nah itu nggak boleh daripada sila yang buat samanera atau biku misalnya, kecuali sakit ya, kecuali sakit. Nah jadi apakah boleh kita mau latihan yang itu Bante? Boleh-boleh aja. Jadi misalnya yang cara makan itu boleh Anda latihan, terus misalnya cara duduk juga boleh, nah itu boleh latihan. Kemudian beberapa sekia yang Anda sudah tahu, misalnya ketika di mobil, salah satu sekia ketika di mobil, bikunya duduk di belakang, kemudian Anda di depan, ya Anda di depan, terus bikunya di belakang. Kemudian Anda bertanya ke bikunya, nah itu bikunya boleh nggak jawab, ya boleh nggak jawab. Nah sehingga kalau kita sudah tahu ini juga, kita nggak akan bertanya dhamma ke bantenya yang di belakang misalnya ya. Kemudian ketika nanti Anda juga perlu tahu misalnya ketika di dalam kebaktian misalnya Anda nggak boleh pakai topi ya. Ketika Anda mau mendengarkan dhamma Anda nggak boleh pakai topi kecuali Anda sakit. Nah itu juga perlu diketahui sebenarnya ya. Tapi itu bukan latihan buat Bapak Ibu. Itu cuma tahu sehingga nanti ketika Anda pakai topi terus Anda bilang, kok ini Bante nggak mulai-mulai ceramah, tadi sudah Aradana Dhamma Desana tapi nggak mulai ceramah, kenapa ya? Nah, karena ada yang pakai topi. Nah, jadi itu yang perlu dikasih tahu ya. Tapi kalau misalnya latihan sehari-hari sudah cukup, Anda lakukan 5 dan 8 sila aja. Sudah bagus itu sebenarnya ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan baru lagi dari Facebook. Nama budaya Bante, untuk bacaan parita baiknya di ruangan mana? Misalnya kita sekeluarga ikut kebaktian online dengan media TV dan TV-nya hanya berada di dalam kamar. Apakah boleh membacakan di dalam kamar atau mungkin diharuskan di ruangan lain? Bagi tambahan info, di rumah saya tidak ada altar Buddha. Terima kasih sebelumnya.
Ya baik, jadi kalau misalnya memang karena keterbatasan daripada kita pribadi, ya kita nggak ada ruangan lain, nggak ada altar, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi justru kegiatan online ini adalah seperti yang Bante bilang sebelumnya, adalah melihat benih kebudayaan itu bukan ada di mana-mana, tetapi mengembangkan benih kebudayaan itu dari diri sendiri dan di mana aja, ya otomatis di rumah dimanapun itu bisa. Nah cuman alangkah baiknya memang kita menggunakan satu ruangan yang khusus, ya kan, misalnya ada ruangan khusus yang kosong yang kita bisa lakukan puja atau ritual. Nah, sehingga kenapa? Secara psikologis ya kita lebih tenang, ya, kita lebih tenang. Ya, itu contoh aja. Kalau misalnya Bante rumah kita nggak ada lagi bagaimana? Ya sudah, ya kan di kamar juga nggak apa-apa. Cuman kalau bisa di luar kamar, istilahnya ya di luar kamar lebih baik. Kenapa? Kalau di kamar misalnya kan ada kasur, ada bantal gitu ya. Nanti sambil meditasi sambil meluk bantal gini. Ya, atau sambil meditasi, Bante nggak lihat gini udah tidur aja lah. Ya kan sambil taruh bantal kepala di belakang gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi akan ada efek psikologis. Kenapa? Karena ruang tidur yaitu tempat tidur kita, ya kan? Ruang istilahnya kita ya bermalas-malasan lah istilahnya untuk kita tidur. Nah, takutnya kalau misalnya komitmen kita nggak kuat, nah muncul kemalasan ini secara psikologis ya. Jadi hanya secara psikologis. Tetapi kalau nggak ada, nggak apa-apa ya, itu sudah bagus ya, itu sudah bagus. Nah, dan juga misalnya TV-nya cuma satu, nanti mau saya mau nonton kebaktian, tetapi juga suami mau nonton misalnya. Ya itu, jadi itu bisa dibicarakan dulu kepada keluarga Anda. Tapi kalau toh nggak ada, pakai handphone juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Misalnya Anda bisa duduk di meja belajar anak-anak Anda, ya pakai handphone. Ya kalau takut pegangnya lama, mungkin Bante saran bisa beli seperti tempat gagang handphone begitu yang bisa Anda taruh sehingga kita nggak pegel gitu ya. Nah itu bisa gunakan seperti itu. Nah, contoh seperti Bante, nah, kami pakai seperti ini ya. Nah jadi ini bisa jadi buat buku, buat tablet atau buat handphone ini oke. Nah jadi ini bisa dipakai seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apapun senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Dan kembali lagi kita melakukan ibadah, kita melakukan puja bakti. Puja bakti itu untuk apa? Untuk mengembangkan devosi kita kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah inilah yang kita gunakan untuk menjadi sumber kebajikan kita sendiri. Nah kalau sudah punya sumber kebajikan, Bapak Ibu punya keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan berarti sudah rajin untuk praktek. Nah kalau sudah rajin untuk praktek berarti apa? Sudah bisa memasuki jalan-jalan kesucian. Nah itu tujuannya ya. Jadi dimanapun, kapanpun itu nggak masalah. Yang penting ketika kita melakukan ini, kita bersungguh-sungguh. Bante pribadi termasuk yang sangat kalau saya sendiri suka yang ini ya, maksudnya kalau itu harus rapi ya. Kadang-kadang kalau anak-anak juga pemimpin kebaktian, kalau mereka bermain, Bante juga kadang-kadang ngomel gitu ya. Kadang itu nggak boleh karena Bante bilang ya kita harus berpuja bakti itu harus sungguh-sungguh. Nah jadi ketika kita sungguh-sungguh, pesan-pesan kita itu nyampe ke Anda juga baik ya. Terima kasih. Selamat Ya, malam, Namo Buddhaya Bante. Maaf saya bertanya tentang meditasi. Beberapa persoalan. Kenapa remaja mereka dalam malam gelap tanpa lampu takut? Sedangkan remaja atau mereka yang bermeditasi di tempat yang gelap seperti gua atau hutan tidak takut. Apa bedanya? Keduanya mereka mereka meditasi tanpa makan dan boleh dalam beberapa hari. Ketiga, ada kasus di Thailand beberapa remaja lelaki yang terkurung dalam gua sebab air pasang tidak ada jalan keluar.
dalam beberapa hari atau kurang lebih dalam ada penyelamat membawa remaja lelaki itu keluar, dan apa ada kaitan antara meditasi tanpa makanan, gelap, dan udara tanpa takut? Boleh jelaskan hal ini? Terima kasih, Bang. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan pertama, kenapa remaja-remaja ya, anak-anak sekarang takut kalau mati lampu, ya? Karena orang tua salah sendiri. Ya, kalau orang tua lagi kesel sama anaknya, ya coba tanya mungkin yang punya anak siapa. Coba kalau Bapak Ibu yang punya anak, kalau Anda kesel sama anak Anda mau hukum, apa yang Anda lakukan? Matiin lampu terus bilang ada setan. Ya kan, biar anaknya langsung tidur misalnya. Nah, jadi ketika kita sering bilang seperti itu untuk membuat anak ini takut, dan pada akhirnya rasa takut ini terbawa sampai dia sudah remaja, ya. Jadi ketika dia rasa mati lampu, dia akan pikir ada hantu. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat misalnya di mana, misalnya di tempat-tempat yang ramai tiba-tiba mati lampu. Langsung pada ribut sendiri kan. Begitu kan, karena ya memang dari bawah sadar kita dari kecil sudah ditanam pokoknya ruangan gelap itu ada hantu, ya. Nah, ini yang mungkin yang pertama kenapa mereka takut, ya kan. Yang kedua adalah anak-anak itu mereka meditasi tanpa makanan ya, tanpa makanan. Kenapa meditasi, orang-orang yang suka meditasi itu makannya sedikit? Ya, seperti mungkin pertanyaan tadi sebelumnya adalah, kok ada bantai-bantai mereka makan satu kali? Apa cukup makan segitu? Cukup, waktu Bante di Thai, waktu wasa pertama, makan satu kali. Dan makan juga mungkin nggak sampai 10 sendok. Ya, hasilnya apa? Dari berat hari ini turun 20 kilo ya. Ya ini karena makan 2 kali jadi gemuk lagi ya. Kalau dulu itu di bawah ini, mungkin 65 kilo saya dulu waktu di Thai ya. Itu makan cuma satu kali. Cukup nggak Bante? Cukup. Kerja nggak? Kerja. Kita kerja lebih banyak daripada hari ini. Ya, setiap hari kerja kurang lebih 3-4 jam per hari. Ya, dan itu luas ya untuk kita bekerja gitu. Nah, jadi ketika kita bermeditasi, kenapa kita cukup dengan makan sedikit? Karena meditasi membuat Bapak Ibu punya batin tenang. Kalau Bapak Ibu punya batin tenang, pikiran kita nggak kemana-mana juga kan, dia tenang. Nah, kalau pikiran nggak kemana-mana, berarti fisik kita juga baik, ya, dia juga tenang. Nah, kalau fisik kita tenang, berarti ya, pencernaan kita, lambung kita ini juga tenang, nggak minta makan terus, ya. Coba kalau kita bilang kita lagi stres, yang Anda cari duluan apa? Ya, kalau orang Manado bilang cari camu-camu dulu ya. Cari kue lah, cari cemilan lah, cari apa gitu. Karena lagi apa? Lagi stres. Kenapa stres? Dari mana? Pikiran. Kenapa pikiran? Pikirannya nggak terkontrol. Ya, sehingga dari pikiran turun ke lambung. Dari lambung karena banyak masuk akhirnya gemuk. Ya, itulah ya. Jadi ketika kita bermeditasi, maka pikiran kita lebih tenang dan pikiran kita lebih tenang, kemudian pikiran kita tenang sehingga menyebabkan dia stabil. Ketika stabil, otomatis lambung juga lebih stabil. Kenapa Bapak Ibu waktu PSBB pertama kali banyak yang gemuk? Ya, coba Bante tanya bulan Maret, April, Mei, siapa yang naik berapa kilo? Kenapa naik? Bosen Bante di rumah, nggak tahu mau ngapain. Betul nggak? Anda stres sendiri di rumah. Ya kan? Kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang tembok. Bosan di rumah. Nonton sampai mata capek, bosan. Main game sampai mata capek, bosan. Mau kemana juga capek, bosan. Karena rasa bosan, pikiran kita makin nggak kekontrol. Negativity daripada pikiran itu keluar semua. Karena pikiran keluar, dia mencari objek baru untuk dia ambil. Nah, ketika dia mengambil objek salah satu adalah makanan. Makanya begitu dia makan, ya kan, jadi lapar. Lihat Grab, waduh banyak promosi, beli dah. Habis beli, naiklah berat badan ya. Badanku dulu tak segini.
Nah, itu karena pengaruh daripada pikiran. So, kalau ibu-ibu mau diet, pikiran dijaga dan pergilah atas sila. Ya, mudah-mudahan tahun ini Ayah Santini sudah buka, nanti Bante rekomendasi dari tim yang suka kebaktian online, 30 orang booking tempat ya. Buat meditasi ya, bukan buat turun berat badan ya, buat meditasi. Nah, sekarang yang ketiga adalah dari ketenangan pikiran itulah sehingga kasus yang di Thailand ya, di mana anak-anak pemain sepak bola mereka masuk ke dalam main-main di goa, dan ketika itu goa itu banjir ya. Mereka tanpa makanan, tanpa minuman, tapi kenapa bisa survive? Termasuk oksigen ya, kadar oksigen di goa itu sedikit sekali, tetapi kenapa mereka bisa survive? Karena salah satu coach atau pelatih itu bisa menenangkan batin daripada anak-anak ini. Ya, mungkin dia mengajarkan anak-anak ini untuk bermeditasi dan seterusnya. Nah, sehingga anak-anak ini bisa calm, bisa tenang, sehingga misalnya mungkin ada anak yang lapar, teman-temannya bilang udah jangan pikirin lapar, kita ngobrol aja yuk atau apa, dan pada akhirnya kondisi mereka menjadi stabil dan pada akhirnya mereka bisa selamat. Nah, jadi mungkin ini alasan dari kenapa anak-anak itu bisa selamat ya. Terima kasih. Tidak melalui kekuatan kebajikan ini, maka tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma. Yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam praktekan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada hingga saat itu. Semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sampai sata bawantu tata, semoga semua